Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Teman-teman, pepatah mengatakan dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Hari ini, bagaimana dengan kondisi hatimu? Apakah engkau sudah mengeceknya? Apa yang Tuhan mau dengan hati kita? Yuk, mari ditonton ya sampai selesai tayangan ini. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, apa yang ada di dalam hati kita menggambarkan siapa kita. Kita bisa saja menyimpan pikiran dan perasaan yang bersifat rahasia dalam hati kita dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Walaupun isi hati dan pikiran kita tersembunyi dari orang lain, tapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu memeriksa kedalaman hati kita. Teman-teman, Tuhan menetapkan hati yang murni sebagai standar nilai bagi setiap orang. Bagi saya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tuhan tidak menilai orang dari penampilan luar sama seperti dunia menilai kita, melainkan Ia menilai kedalaman hati kita, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan menilai dari ketulusan dan kemurnian hati kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mencela orang Farisi yang dalam kesehariannya hanya mementingkan cara mereka beribadah saja, tapi lupa memeriksa kedalaman hati mereka. Mereka hanya ingin agar orang lain melihat mereka suci. Mereka hanya ingin agar orang lain melihat mereka saleh. Walau sebenarnya dalam hati mereka menyembunyikan kesombongan dan penghakiman terhadap sesama. Matius 5 ayat yang ke-28. Teman-teman, kita, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita juga bisa terjebak dengan tindakan serupa. Kita tampak melayani di gereja dengan baik supaya orang melihat kita sebagai dan menilai kita sebagai pelayan Tuhan yang baik. Tapi justru kita menyimpan motivasi yang salah di dalam hati kita. Kita ingin dipuji, kita ingin dihormati, kita ingin mendapatkan sesuatu melalui pelayanan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati, karena itulah yang menentukan kemurnian hidup kita. Dari hati yang murni akan timbul pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga murni adanya. Dan untuk memiliki hati yang murni, kita perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Membiarkan Ia membersihkan hati kita. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur
51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Agar apa? Agar kita tidak lagi buta, melainkan bisa berjalan dalam terang Allah. Dan yang terpenting, kita bisa melihat Allah tinggal di dalam kita. Karena setiap orang yang telah dibaharui hidupnya, yang telah dibaharui hatinya, di dalam Kristus kita pasti bisa melihat Allah. Sama seperti Injil Matius katakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Teman-teman, tanpa kemurnian hati kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kemurnian hati, tindakan, pikiran, dan perbuatan kita dan renungan hati kita pasti penuh dengan kesalahan. Karena itu teman-teman, mari kita periksa hati kita setiap hari, sebab hati kita adalah tanah yang subur. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Karena itu kita perlu setiap hari memeriksa hati kita agar kita tetap murni, dan apa yang kita tanam keluarnya adalah hal-hal yang murni dan menyukakan hati